Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini akan membahas materi mengenai pasar bebas. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian pasar bebas. Yang kedua, organisasi-organisasi yang berkaitan dengan pasar bebas seperti MEA, AFTA, APEC, Uni Eropa, dan WTO. Pasar bebas adalah suatu proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak ada hambatan buatan. Hambatan yang diterapkan oleh pemerintah, misalnya dalam perdagangan antar individu dan perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda. Kebijakan perdagangan bebas. Yang pertama yaitu perdagangan barang dan jasa tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, akses ke pasar tidak diatur, dan yang ketiga, akses informasi yang tidak diatur. Ekonomi masyarakat ASEAN atau dikenal dengan MEA. Sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama pada konferensi tingkat tinggi atau KTT yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang dihasilkan satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN Vision 2020. KTT di Bali, Indonesia pada Oktober 2003 menelurkan hasil yang hampir sama dengan KTT pada tahun 1997. Pada KTT di Bali tersebut, para pemimpin negara-negara ASEAN menyatakan pentingnya mengintegrasikan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA sebagai satu tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi di kawasan regional yang diterapkan pada tahun 2020. Tujuan berdirinya MEA. 1. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi atau production base. Kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas seperti tenaga kerja yang terdidik atau terampil, bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan. Yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetensi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, perpajakan, kelancaran aktivitas e-commerce, dan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil menengah atau UKM. Dan yang keempat, mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi kawasan global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Semua dilakukan dengan proses pendekatan yang koheren antara ekonomi regional dan global. ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. Latar belakang berdirinya AFTA yaitu sejarah terbentuknya AFTA terjadi pada tahun 1992. Saat itu ASEAN sedang menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau KTT keempat di Singapura. Dari keenam negara ASEAN yang menjadi anggota peserta KTT, terciptalah suatu kesepakatan yang membuat zona perdagangan bebas, yakni yang pertama adalah munculnya perubahan eksternal, yakni masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru. Yang kedua, keinginan untuk saling memajukan ekonomi negara anggota ASEAN. Dan yang ketiga, keinginan untuk meningkatkan investasi asing langsung ke Asia. Dan yang keempat, keinginan untuk menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing. Sebelumnya, pembentukan kerjasama regional semacam ini sudah lebih dahulu terbentuk di Eropa dan Amerika. Tujuan berdirinya AFTA. Yang pertama yaitu menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Basis produksi diwujudkan dengan menghapus batasan atau hambatan tarif dan non-tarif yang selama ini terjadi antar negara. Yang kedua, menjadikan ASEAN sebagai
pusat produksi dunia. Dan yang ketiga, menarik investasi asing. Keempat, menciptakan pasar regional bagi masyarakat di Asia Tenggara. Asia Pacific Economic Cooperation atau dikenal dengan APEC. Latar belakang berdirinya APEC adalah yang pertama, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC, suatu kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik terbentuk pada tahun 1989 dalam suatu pertemuan tingkat menteri di Canberra, Australia. Yang kedua, perubahan dalam konstelasi politik dunia seperti munculnya berbagai kelompok perdagangan regional yang bersifat tertutup dan cenderung membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam bidang perdagangan dan investasi. Yang ketiga, adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan putaran Uruguay. Dan yang keempat, adanya perubahan besar di bidang politik dan ekonomi yang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur. Tujuan berdirinya APEC adalah meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Dan yang keempat, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat. Masyarakat Ekonomi Eropa atau dikenal dengan MEE dengan latar belakang berdirinya yaitu pada awalnya kegiatan Uni Eropa hanya terbatas di bidang perdagangan. Akan tetapi sejalan dengan pertambahan anggota, kegiatan Uni Eropa berkembang tidak hanya di bidang perdagangan tetapi dalam bidang yang lebih luas seperti perpajakan, perindustrian, pertanian, dan politik. Upaya ini dilanjutkan dengan membentuk pasaran bersama, yaitu sebuah perjanjian untuk menghapus halangan terhadap mobilitas faktor produksi sesama anggota Uni Eropa. Tujuan berdirinya MEE yaitu yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas antara keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE untuk mewujudkan pasar bersama Eropa atau common market, keseragaman tarif, dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. WTO ini terbentuk pada tahun 1995. WTO adalah organisasi antar pemerintah dengan tujuan membuat perdagangan antar negara semakin terbuka dengan penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif untuk menata kembali ke perekonomian. Sepakat untuk membentuk lembaga perdagangan yang menjadi wadah dengan fungsi untuk mengatur perdagangan dunia yang menjadi penyokong bagi perekonomian dunia. Tujuan berdirinya WTO yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Ketiga, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang keempat, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Demikian materi pasar bebas serta beberapa organisasi yang terdapat di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.